Nampak dah kan? Udah. Oke. Selamat siang untuk kita. Selamat siang menuju sore. Perkenalkan nama saya Gabriel Alta Karolita Bogolon dengan NPM 20351061. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sebelum itu kita harus tahu apa itu pengertian dari kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin atau komputer yang dapat melakukan pekerjaan seperti sebaiknya yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik daripada manusia. Oke, pasti ada teman-teman bertanya, mengapa perlu AI? Yang pertama itu, hampir semua permasalahan dipecahkan dengan bantuan komputer. Yang kedua, masalah semakin kompleks, tidak mungkin manual lagi. Yang ketiga, tidak ada keterbatasan hardware lagi. Yang keempat, keinginan manusia. Komputer bertindak seperti manusia. Oke, selanjutnya pendekatan konvensional versus AI. Yang pertama itu ada permasalahan atau real world, dibagi menjadi dua, yang pasti dan tidak pasti. Terus pencerahan langsung ke pemrograman. Terus yang selanjutnya pendekatan yang terakhir sistem intelijen. Sistem intelijen, komputer atau sistem dengan kemampuan berpikir dan bertindak seperti manusia ini sering disebut dengan sistem intelijen, yang merupakan sistem yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah secara mandiri. Selanjutnya, tujuan dari sistem intelijen yang pertama itu untuk mengatasi permasalahan yang tidak dapat dipecahkan dengan menggunakan pemrograman konvensional. Yang kedua, untuk menjamin kebenaran proses algoritma dilakukan komputer sendiri. Pada sistem konvensional, jaminan kebenaran diberikan oleh pemrograman dan kehandalan komplitnya. Selanjutnya, bisakah mesin berpikir? Jika bisa, bagaimana caranya? Dan jika tidak bisa, kenapa tidak? Dan apa yang dikatakan sebagai pikiran atau mind? Pertanyaan-pertanyaannya saya lupa. Selanjutnya, apakah kecerdasan itu? Kemampuan untuk yang pertama, belajar atau mengerti dari pemrograman dari pengalaman. Yang kedua, memahami pesan yang kontradiktif dan ambigu. Selanjutnya, menanggapi dengan cepat dan baik atas situasi yang baru. Selanjutnya, menggunakan penalaran dan memecahkan masalah serta menyelesaikan dengan efektif. Itu dibuat oleh Winston dan Pedregas pada tahun 1994. Apakah AI merupakan kawasan penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas, yang dikemukakan oleh H.A.O. Simon pada tahun 1987. Yang kedua, sebuah studi tentang bagaimana pemrograman komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih oleh manusia, dikemukakan oleh Rich dan Knight pada tahun 1991. Komponen dalam AI. Yang pertama itu kemampuan kecerdasan manusia, dibagi menjadi tiga. Yang pertama, memahami, berpikir, bertindak, dan belajar. Terus keempat ini dibagi lagi menjadi pengetahuan, diduplikasikan ke komputer. Sistem intelijen 1. Yang pertama, sistem that think like human. Ciri ini mengharapkan bahwa sebuah sistem dalam komputer bukan lagi hanya merupakan sebuah circuit, tetapi sistem yang memiliki knowledge. Yang kedua, sistem that think relational. Diharapkan sistem dapat berpikir secara logis berdasarkan situasi yang diharapkan, sehingga hasil yang didapatkan tidak harus tepat, tetapi dapat mencapai kondisi yang optimum. Ciri sistem intelijen yang kedua, pertama itu sistem that act like human. Turing 1950 dalam Comprehensive Machine and Intelligence telah menghilangkan pertanyaan mendasarkan, yaitu can machine think, yang berujung pada can machine have intelligence.
Jika ini dapat dilakukan, maka ciri aktivitas manusia bisa ada perubahan sebuah sistem. Yang yang kedua, sistem that act rationally. Bertindak rasional adalah jika melakukan sesuatu dengan benar, mencapai tujuan yang maksimum, dan memberikan informasi yang akurat. Oke, arsitektur sistem intelijen. Yang pertama itu input, terus dibagi menjadi dua, basis pengetahuan dan inferensi, terus selanjutnya goal. Yang pertama itu basis pengetahuan atau knowledge base, berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan komponen satu dengan yang lainnya. Yang kedua, motor inferensi atau inferensi engines, kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman, berkaitan dengan representasi dan duplikasi proses tersebut melalui mesin, misalkan komputer dan robot. Sudut pandang AI yang pertama itu sudut pandang kecerdasan. Kecerdasan buatan mampu membuat mesin menjadi cerdas atau berbuat seperti yang dilakukan manusia. Yang kedua, sudut pandang penelitian. Kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaiknya yang dilakukan manusia. Sudut pandang yang kedua, sudut pandang bisnis. Kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. Yang kedua, sudut pandang pemrograman, meliputi studi tentang pemrograman simbolik, problem solving, dan pencarian atau searching. Contohnya itu Deep Blue, Pegasus, Marvel, System Robot, suatu Disconnect, Agent, dan Subject. Oke, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat siang menuju sore teman-teman. Sore Gabriel. Nah. Kau ngapa, Gap?